Keindahan ini muncul merupakan suatu keinginan setiap manusia. Maka menurut pemikiran saya, keindahan itu tidak lepas dari sesuatu pemikiran yang disebut dengan perasaan. Perasaan itu sangat melekat di mana-mana adanya. Kita merasakan hidup ini indah, merasakan hidup ini mewah, tanpa ada perasaan indah dan mewah dari pribadi kita, maka keindahan tidak akan terwujud. Walaupun di hadapan kita melimpah ruah harta, istri pun 4 umpamanya, kayak rencananya Pak Haji Shihab. Artinya begini, tadi ngomong kayak begitu. Jadi bagaimanapun melimpah ruahnya harta di dunia, ketika tidak dinikmati dengan perasaan, maka tidak akan terjadi keindahan. Begini Bu ya, saya mau nanya ini akhirnya. Perasaan, dari perasaan ini saya juga lagi belajar benar Bu ya. Saya mau cerita tempo dulu ketika saya dengan Pak Haji Edi, dengan tamunya Buya. Tamunya Buya itu di Sompang di situ. Saya tanya, Mas mau kemana, mau ketemu Buya? Terus mereka dia cerita, saya tanya, Bu, udah berapa kali? Belum pernah, mau ketemu sekarang. Cerita panjang yaitu Buya, bahwa saya dulunya orang yang sangat berdosa gitulah riwayatnya mah. Sekarang saya pengen tobat dan pengen ngaji, ketemu dengan Buya setelah mendengarkan pengajian Buya di radio beberapa kali, maka saat itulah aku berhenti bermaksiat. Dan pekerjaan keburukan saya tinggal, dan sekarang saya ngingung kambing gitu. Bingung kambing. Nah, yang aneh begini Bu, yang bisa saya pertanyakan. Ya udah kalau gitu Mas, tinggal motor saya juga katanya dari pinjam di tetangga gitu. Ya udah Mas kalau gitu mah minta saja sama Allah gitu. Allah kan maha kaya, kata saya begitu. Apa yang respon pada dia itu di Sompang Bu ya, ada berapa dengan saya. Dia menjawab, air matanya ke bawah Bu ya, nangis Bu ya. Saya ikut nangis waktu itu, melihat orang yang hatinya, saya tuh bodoh lagi waktu itu. Iya, iya. Ini saya tuh 5-0, 5-0 dengan orang itu. Kok bisa terketuk? Belum baca istighfar sampai begitu. Pertanyaan saya begini Bu ya, saya yang belajar bener, ingin merasakan baca istighfar juga, kadang-kadang muntuk cangkeme rasanya tidak merasakan dosa juga. Iya, minta ampun itu tanpa merasakan punya dosa, ya, tidak akan mungkin terketuk hatinya dengan Tuhan. Ya. Jadi minta ampun juga perlu perasaan bahwasanya melakukan dosa. Kalau tidak merasakan dosa, kapan kita minta ampun? Nah itu tamunya Buya. Saya tuh itu manusia apa malaikat sih? Akhirnya saya titip ke Pak Haji Edi, Pak Haji saya mau pulang, Pak Haji tolong temukan ini orang dengan Buya. Itu nangis Buya. Jadi pertanyaan saya, itu kok bisa begitu? Jadi masalahnya, nah, sekarang Buya dulu pernah mengatakan cinta itu tidak mengenal usia. Yes. Barangkali cintanya orang dengan Allah itu jelas, dari situ tidak mengenal wong sing kudu sorbane landung, ya, dudu sing batuke kapalen. Artinya hidayah Allah tuh masya Allah luar biasa Bu ya. Ya. Jadi disitulah keanehannya. Jadi makanya yang saya pertanyakan, sangat pentingnya perasaan orang. Sangat pentingnya perasaan orang. Maka dari itu saya tersiratlah bahwa ini belajar benar itu harus harus melibatkan perasaan-perasaan yang sangat luar biasa, apalagi sekarang lagi mendidik orang.
suruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Iya. Kurang lebihnya pertanyaan saya begitu. Jadi ini orang tuh masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu Pak Haji Edinya juga ada waktu dulu Pak Haji ada dulu nemukan dengan Buya waktu itu. Orang ini orang apa berdokan tuh lo bener umae sekulo di masjid. Anaknya apa terus saja sebutnya barangkali menyinggung perasaan tuh ya. Jadi, masih ada kalau saya sebut namanya orang masih ada. Jadi itulah barangkali mudah-mudahan kita semua dapat hidayah seperti hidayahnya orang yang kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengatakan begini, Anda tidak akan memahami keindahan Tuhan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal tadi. Ya, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kapan Anda bisa merasakan indahnya Allah? Tidak mungkin kalau hatimu belum indah. Anda tidak akan merasakan betapa Allah Maha Pengampun kalau hatimu masih menyimpan dendam. Ya kan? Anda tidak akan merasakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kalau hatimu tidak punya kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi artinya itu refleksi dari perasaan kita sendiri. Kalau orang itu hatinya sedang bahagia, semuanya indah. Termasuk saya melihat wajah-wajah yang lucu-lucu ini menyenangkan sekali. Karena hati saya lagi indah. Ketika saya lagi sumpah, lagi marah, melihat wajah menyebalkan semua. Jadi akhirnya berpulang dari kita sendiri. Itu masalah hati. Pikiran juga sama. Luasnya alam ini itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya panjang. Ya, yang mondar-mandir Jakarta, Surabaya, London, Prancis dan sebagainya kan begitu. Pergaulannya luas, pengetahuannya banyak, akan merasakan betapa luasnya alam ini. Tapi orang yang ilmunya enggak ada, sekolah enggak, tinggalnya di kampung, nanam semangka, ya 400 bata, hanya tiap hari di situ, ya merasakan dunia sebesar itu. Ya kan begitu. Nah, makanya bisanya kita melihat alam ini terang benderang sebetulnya itu adalah ketika hati kita disinari oleh Tuhan, baru kegelapan akan hilang. Makanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tetapi sebaliknya yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat, sebaliknya. Kalau kitanya terang, ya semuanya menjadi terang, jelas semuanya. Kalau hatinya kita gelap, ya menjadi gelap semua. Jadi bisa bolak-balik. Ada orang yang tadinya hatinya terang jadi gelap, ada yang tadinya gelap menjadi ya terang. Tergantung. Kalau Nabi Tauhud, ya yukhrijum minan nuri ila dzulumat, menjadi gelap gulita. Gelap pandangan matanya gelap. Nah itu makanya jadi kita begini. Supaya namanya bukan mengalihkan perasaan, tapi mengelola rasa ya, mengelola gitu. Jadi artinya bagaimana supaya hati kita diterangi oleh Allah, atau istilah sekarang kayak pencerahan ya, bisa ada pencerahan di hati kita ini ya. Salah satunya ya bagaimanapun ruangan ini tidak akan bisa terang kalau di dalam ruangan ini terlalu banyak gombal, terlalu banyak barang padat, ya buku, ya panci, ya piring, ya sendok, semuanya sendal bodol, padat ruangan ini. Dari bagaimana bisa terang, ya akan gelap gulita dong. Nah makanya salah satunya, cobalah yang gak penting-penting ini jangan disimpan di hati dong. Celana bodol, buang gak? Sendal bodol, ya itu. Jadi sendal bodol, baju bodol, itu kan kenangan-kenangan lama itu sudah buang dong, jadi simpan terus. Jadi terlalu banyaknya padatnya memori kita, itulah yang menyebabkan kita menjadi ruangan itu menjadi gelap gulita. Itu saja seperti itu. Nah makanya jadi
kita kembali lagi pada akhirnya mah seseorang itu akan bergerak, akan berusaha dan berkeinginan. Pertama yang bergerak psikomotoriknya dulu, adanya muncul keinginan. Nah, keinginan sendiri muncul dari adanya hasrat, kebutuhan dan sebagainya. Perut Anda melilit gitu, lapar kan? Setelah terasa lapar, ingin makan nggak? Ketika makan, Anda akan melangkah ke dapur, membuka panci, ada nasinya enggak? Betul nggak? Waduh, lauknya nggak ada. Anda akan naik mobil pergi ke Arjonangun beli ya si jamblang. Jadi semua itu digerakkan, namanya tangan kaki, semuanya digerakkan oleh ini. Jadi kadang-kadang kita sendiri juga tidak jelas keinginannya apa. Bisanya ada keinginan dalam dulu. Ini dari kebutuhan kita. Jadi tidak mungkin kita bergerak tanpa tujuan. Jadi ada dua ya, aja heran. Yang punya kepentingan, yang punya keinginan itu manusia. Kalau jamadat, nabatat, benda-benda, bebatuan, kayu, pohon, itu mereka tidak punya tujuan. Mereka tunduk semuanya pada undang-undang alam. Air itu ada hukum Archimedes, hukumnya begini, tekanannya begini, BD-nya sekian. Itu akan tunduk pada aturan-aturan alam, namanya sunatullah. Tetapi manusia ini bukan makhluk sembarangan. Di situ ada ruh di dalamnya itu. Jadi semua penggeraknya itu ada motivasi dan keinginan. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini, ya bagaimana dia meminta ampun kepada Allah sekalipun mulutnya bilang astagfirullah, yang dia merasa berdosa kok. Jadi dia itu baca astagfirullahaladzim itu hanya wiridan, ya, hanya melakukan rutinitas. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk diampuni oleh Allah.